Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nanda sekalian, kelas 10 yang Ustaz banggakan. Insyaallah kita lanjutkan materi kita. Ini lumayan menantang. Jadi siapkan fokusnya, siapkan konsentrasinya untuk menyimak materi yang Ustaz sampaikan. Ustadz ulang sedikit, yaitu materi tentang menjumlahkan vektor dengan metode uraian. Nah, ini Ustadz sudah bahas kemarin, itu bisa misal ada vektor A memiliki sudut theta, ini ada sudutnya theta, kemudian ada vektor A. Nah, maka kita uraikan si A ini, vektor A ini, dia akan memiliki AX dan AY. Nah, AX-nya bernilai cos karena sudutnya ada di X sumbu X. Nah, itu cara gampangnya ya. Kemudian AY-nya bernilai sin karena tidak ada sudut di sini, tidak ada nilai sudutnya. Maka kita tulis AX sama dengan A cos theta dan AY sama dengan A sin theta. Nah, untuk berapa nilai total atau resultan dari atau nilai dari A totalnya ya, nilai totalnya, maka akar dari nilai ini dikuadratkan ditambah akar dari nilai ini dikuadratkan, seperti itu. Kemudian untuk arah dari vektornya bisa dicari dengan yang ini, AY per AX. Nah, ini adalah contohnya, kemarin kita sudah bahas. Nah, bagaimana dengan vektor yang banyak ya, atau vektor yang memiliki misal ada vektor F1, F2 dan F3. Nah, bagaimana resultan dari vektor-vektor tersebut? Atau bagaimana resultan totalnya, atau bagaimana jumlah totalnya. Nah, di sini sudah dijelaskan bagaimana persamaannya. Nah, ini persamaannya Rx sigma. Sigma ini menandakan bahwa jumlah keseluruhan dari Rx dikuadratkan ditambah jumlah keseluruhan dari Ry dikuadratkan, kemudian diakarkan. Nah, sama, kemudian tangan theta juga sama. Nah, supaya lebih jelasnya, Ustadz berikan contoh di sini. Nah, berikan contoh bagaimana penjumlahan dari banyak vektor. Nah, ini ada contoh yang sederhana. Nah, 3 vektor masing-masing F1 sama dengan 10 Newton, F2 16 Newton, dan F3 12 Newton, disusun seperti pada gambar. Jika alfa yang ini nilainya 37 derajat, besar resultan ketiga vektor adalah, nah, kita lihat nah ini karena tidak ada X-nya ya, X mana Y, sigma. Mohon maaf. Nah, jadi contoh yang pas itu yang ini ya, 2.3. Ada yang paling pas untuk kita contohkan untuk persamaan yang atas. Nah, misal ada F1 nilainya 10, F2 nilainya 30, F3 nilainya 20. Bisa dilihat gambarnya ya. F1-nya memiliki sudut 37, F2 memiliki sudut 53, F3 37. Nah, untuk nilai-nilai sudut di sini bisa kalian menggunakan kalkulator ya, bagaimana nilai sudutnya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Untuk F1 dia akan memiliki, karena dia memiliki sudut, maka dia akan memiliki F1x, kemudian F1y. Nah, kemudian F2 dia akan memiliki F2y dan F2x. F3 dia akan memiliki F3y dan
3X. Nah, kita buat dulu, kita tentukan nilai dari F1X, kemudian F2 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini, seperti persamaan-persamaan sebelumnya, bisa dilihat di sini F1 cos 37. Untuk F1X-nya sama dengan F1 cos 37. Ini nilainya cos. Nah, untuk X-nya nilainya cos karena dia memiliki sudut di sini. Nah, cos 37 nilainya 0,8. 10 kali 0,8 hasilnya coret-coret nolnya hasilnya 8. Kemudian F1Y-nya karena tidak memiliki sudut di sini, maka dia akan ditulis sin ya. Di sini F1 sin 37 saja. Nah, seterusnya. Begitu seterusnya silakan dibaca di sini. Nah, untuk ini pengecualiannya F3X kenapa nilainya sin? Karena nilai F3-nya di sini tidak ada sudut di sini ya, tidak ada sudut. Maka yang ada sudutnya itu yang Y-nya, yang Y F3Y. Maka nilainya sin. Yang cos adalah Y-nya, F3Y-nya. Nah, ini salah nih ya. Ini F3Y ini. F3Y. F3Y ini juga F2Y ya. Salah, silakan diganti. Ini F3X, ini F3Y, ini F2X, ini F2Y. Nah, pengoperasian ini. Ini nilai dari cos 37, sin 37 beda ya. Sin 37 nilainya 0,6, cos 37 nilainya 0,8. Ini menggunakan kalkulator juga bisa. Maka setelah itu silakan kita totalkan. Yang X sama X kita jumlahkan, yang Y sama Y kita jumlahkan. Ini kan ada nilai-nilainya. F1X min. Kenapa min? Nah, kita lihat nih. Min F2. F2 ini kalau di sumbu sumbu Pitagoras namanya. Sumbu ya, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Nah, untuk sumbu X di sini itu nilainya negatif. Ini sumbu Y yang di sini itu nilainya negatif. Untuk sumbu X yang di sini itu positif. Sumbu Y yang di sini itu positif. Maka F2Y-nya F2X-nya di sini nilainya negatif karena nilainya ada di sini. Kemudian min F3X. Nah, sama F3X juga nilainya di sini F3X. Min ya sudah semua. Nah, tinggal dimasukkan nilainya 8 dikurangi 18 dikurangi 12 hasilnya min 22. Sama sigma RY atau nilai total dari keseluruhan yang Y, F1Y-nya ada di sini nih. F1Y-nya yang ini nih. F1Y-nya nilainya positif ya. Positif. Nah, positif. Kemudian min F2Y yang mana? F2Y ya, ini ya. Seharusnya positif ini. F2Y nilainya positif. Nah, oh ya benar. Ini salah tanda di sini. Ini kalau di sini kan positif dia nih. Positif 24. Ini salah. Silakan diganti nanti ya. Plus ini. Plus min F3Y. Nah, ini baru negatif karena nilai sumbu yang di sini itu kan negatif. Min F3Y. 6 tambah 24 dikurangi 12 hasilnya 18. Nah, kemudian hasil yang ini kita masukkan ke sini. Tinggal masukkan persamaan min 22 pangkat 2, 18 pangkat 2. Ini min jadi plus 484 ditambah 324. Kemudian hasilnya 808. Akar dari 808 itu 28,4. Dan arahnya terhadap sumbu X positif 284. Tangan theta ini untuk menentukan arahnya ya. Maka 18 bagi min 22 hasilnya min 0,82. Nah, yang nilainya min 0,82 nilai dari tangan tetanya adalah 219. Seperti itu. Jika belum paham silakan diulang-ulang videonya. Ini lumayan menantang soalnya. Sekian dari Ustadz. Kalau ada pertanyaan silakan di Wapri Ustadz. Semoga bisa bermanfaat apa yang Ustadz sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.